perlu diingat dulu, harga sawit tidak ada harganya. Itu. Jadi buah sawit itu tidak ada harganya, hanya Rp500. Dan waktu itu harga karet masih dalam jaya-jayanya, yaitu harganya 15.000, 20.000 sampai 30.000 per kilo. Dan akhirnya pada saat itu apa? Saya masih ingat itu banyak dari petani sawit itu menebangi tanaman sawitnya, kemudian diganti dengan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Petani Sukses. Baik teman-temanku semuanya, pada saat ini Petani Sukses masih berada di kebun karet, yaitu melakukan aktivitas penorehan ataupun penyadapan pada pohon karet. Petani karet ingin terus memberikan semangat kepada para petani-petani karet yang lainnya. Jangan sampai kendor, tetap semangat dan tetap melakukan aktivitas di kebun karetnya masing-masing. Karena kalau kalian itu sudah mulai bermalas-malasan, mengeluh, maka kalian akan terprovokasi dengan orang lain. Dan orang lain akan merasa senang kepada kalian. Itu. Sudahlah, tanaman karet kalian itu tebang saja, ganti dengan tanaman yang lain. Percuma, karetnya tidak mahal harganya, percuma melakukan aktivitas di kebun karet, harganya masih murah. Jadi intinya teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan semangat pada para petani-petani karet yang lain ataupun petani-petani yang lain. Itu, kita harus tetap semangat karena kita apa? Karena kita mempunyai masa depan yang harus kita capai. Jadi kita tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Nah, untuk itu teman-temanku semuanya, bagi teman-temanku yang baru bergabung di channel Petani Sukses, jangan lupa dukung terus channel ini sehingga semakin berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat ataupun tips-tips ataupun teknik yang bermanfaat dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan di komen. Baik teman-temanku semuanya, pada saat ini saya akan memberikan sedikit motivasi kepada teman-temanku semuanya, bahwasanya dalam kita beraktivitas, apapun itu aktivitas kita, supaya kita nikmati, kita syukuri, dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah supaya hasil yang kita dapatkan menjadi barokah. Jadi teman-temanku semuanya ya, untuk harga karet saat ini itu memang masih murah, yaitu kisaran harganya 8.000 sampai harga Rp10.000. Tetapi itu tidak menjadi masalah untuk para petani karet. Contohnya saya sendiri, saya sebagai petani karet, dalam waktu 1 minggu saya bisa mendapatkan hasil jutaan rupiah, hanya bermodalkan 700 batang pohon karet. Itu. Jadi bagaimana caranya kok kita bisa mendapatkan hasil yang banyak? Tentunya kita harus memberikan perawatan kepada tanaman kita, yaitu dengan cara pemberian pupuk. Untuk pupuk teman-teman nggak usah banyak-banyak, itu sedikit saja. Yang penting kita rutin memberikan pupuk pada tanaman kita. Nanti tanaman kita akan subur dan akan menghasilkan hasil getah yang banyak. Kemudian teman-temanku, apakah harga karet ini akan naik? Tentunya harga karet ini akan naik kembali. Jadi bagi teman-temanku sebagai petani karet, itu jangan merasa minder, jangan merasa harga karet tidak akan mahal lagi. Tidak, jangan pernah berpikir seperti itu, karena diprediksi suatu saat nanti harga karet ini pasti naik dan pasti mahal kembali, seperti tanaman sawit. Perlu diingat dulu, harga sawit tidak ada harganya. Itu. Jadi buah sawit itu tidak ada harganya, hanya Rp500. Dan waktu itu harga karet masih dalam jaya-jayanya, yaitu harganya 15.000,
20.000 sampai 30.000 per kilo. Dan akhirnya pada saat itu apa? Saya masih ingat itu banyak dari petani sawit itu menebangi tanaman sawitnya, kemudian diganti dengan tanaman karet itu. Karena melihat posisi pada waktu itu harga karet naik, harga karet mahal dan harga sawitnya murah. Nah, di tahun ini 10 tahun ini harga karet anjlok itu. Kemudian beberapa tahun ini harga sawit yang mulai naik. Cuman di tahun 2022 kemarin ya, yaitu saat mau menjelang Idul Fitri, itu harga sawit hancur. Harga sawit tadinya mahal sampai 3.000, kemudian menjelang Idul Fitri bertahan sampai 1 bulan lebih, itu harga sawitnya hancur, yaitu harganya Rp500 sampai Rp1.000. Nah, itu saja petani sawit sudah banyak yang mengeluh. Nah, posisi waktu itu harga karet stabil. Harga karet berapa? 12.000 sampai 15.000 per kilonya. Itu. Jadi antara sawit dengan antara karet nantinya akan seimbang. Diprediksi suatu saat nanti antara harga sawit dan harga karet itu akan seimbang. Harga sawit itu harganya 4.000 per kilo, dan untuk harga karet itu bisa mencapai 25.000 sampai 30.000 per kilonya. Apakah itu mungkin? Pasti mungkin. Bagi para petani-petani karet supaya yakin, pasti harga karet ini akan naik itu. Nah, untuk saat ini memang harga sawit sudah mulai normal, sudah mulai stabil, yaitu di harga 1.700 sampai kemarin tuh harganya 2.500 di petani. Karena pemerintah sudah mulai mengedepankan tanaman sawit, sudah mulai banyak kerjasama di bidang bahan bakar minyak ke Pertamina, kemudian larangan ekspor dan yang lainnya. Itu. Makanya harga sawit itu terbilang harganya sangat mahal. Nah, sedangkan harga karet ini masih murah itu. Tapi pemerintah sudah melakukan beberapa upaya, yaitu dengan cara bahan baku aspal itu saat ini dicampur dengan karet. Tuh, jadi dan untuk hasilnya kemarin sudah diuji coba, itu hasilnya cukup baik dan cukup bagus, dan nantinya karet ini terus akan dijadikan bahan baku campuran aspal. Kemudian nanti akan ada larangan ekspor. Jadi barang mentah akan diproses dulu, dijadikan di negara Indonesia, dijadikan barang yang jadi, kemudian baru diekspor ke luar negeri. Kemudian akan ada larangan penyebaran karet sintesis, karena karet sintesis ini dibilang cukup merusak harga karet alam. Karena harga karet alam saat ini sangat murah. Makanya nantinya pemerintah akan melakukan penyetopan atau larangan penyebaran karet sintesis, yang nantinya kebanyakan pabrik akan menggunakan karet alam. Karena ya bisa dilihat teman-teman ya, sekarang ini ban motor kualitasnya sudah sangat jelek ya. Baru dipakai beberapa tahun atau beberapa bulan sudah rusak, sudah gampang bocor. Nah, padahal dulu itu untuk ban motor saja atau ban mobil itu kualitas sangat bagus, harganya murah, kemudian kualitasnya juga bagus itu, karena menggunakan karet alam. Nah, mudah-mudahan semua ini bisa terrealisasi dan akhirnya nanti harga karet bisa mahal kembali itu. Nah, ini menjadi harapan para petani karet itu. Mudah-mudahan harga karet ini bisa naik dan bisa mahal
dan akhirnya bisa mensejahterakan para petani. Bagi teman-temanku yang lahannya sudah diganti dengan tanaman sawit ataupun sudah melakukan tumpang sari tanaman sawit, tetap dilanjutkan teman-teman. Jangan goyang, jangan goyah, pokoknya tetap semangat. Harus kalian jalani, tetap menanam sawit. Kalau masih punya karet yang masih bagus, belum tua, masih getahnya masih bagus, bisa kalian pertahankan. Jadi ibarat kata itu kalian punya dua-duanya, punya karet, punya tanaman karet, ya punya tanaman sawit. Nanti antara sawit dan karet ini akan seimbang. Jadi untuk penghasilan sawit itu 2 minggu sekali atau kurang lebih ya 1 bulan 2 kali. Nah, di lain waktu kalian bisa melakukan penyadapan setiap hari, mencari penghasilan per minggu dengan melakukan penorehan atau penyadapan pohon karet. Jadi masih mendapatkan hasil dari tanaman karet dan juga mendapatkan hasil dari perkebunan sawit. Kemudian bagi teman-temanku yang masih mempertahankan tanaman karetnya, tetap semangat. Dan bagi teman-temanku yang ingin melakukan perombakan lahan karetnya dengan tanaman lain, ya dipersilakan. Kemudian saya sarankan untuk mengubah lahan ke tanaman sawit ya, itu bisa kalian coba dengan menggunakan teknik tumpang sari, yang mana tumpang sari ini ya cukup bagus. Yang penting kalian dalam melakukan penanaman itu supaya diukur benar-benar, yaitu minimal jarak antara sawit ke sawit itu 8 meter. Jadi ukuran melingkarnya itu 8 meter. Jadi nanti ketika berbuah ataupun sudah besar, nanti buahnya bagus dan buahnya bisa besar-besar. Bagi teman-temanku, tetap semangat aktivitas di kebun karet, tetap semangat merawat kebun karetnya, dikelola dengan baik, diberi pupuk, dan bisa menghasilkan hasil getah yang melimpah dan banyak. Baik teman-temanku, mungkin itulah sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Petani Sukses ini sehingga bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan di komen. Tetap semangat bagi teman-temanku para petani-petani karet ataupun petani sawit dan ataupun petani yang lainnya. Tetap semangat dan terus berkarya, selalu melakukan ide-ide yang cemerlang, ide-ide kreatif agar bisa meningkatkan hasil panen kalian menjadi hasil panen yang melimpah. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.